Nah, ini ada kajian subuh. Makan nasi uduk kita. Ada jengkolnya lagi tuh. Nasi uduk jengkol pakai semur telur. Sama tim Pak Ketua DKM. Nah, yang ada di Amerika. Di Amerika kan nggak ada nasi uduk jengkol ya. Ya mudah-mudahan lancar urusannya di Amerika. Sehat selalu, udah kita doakan bareng-bareng tadi. Bismillah. Nanti hasil YouTube-nya dakwahnya yang kita kirim bersama tim Nur Mainah Cilodong. Bismillah. Ya. Alhamdulillah kita masih di Cilodong, ba'da kajian. Ini alhamdulillah beserta Pak RT berapa Pak? RT 02 RW 05. Pak RT 02 RW 05 Cilodong. Dan ini Pak RT ini mantan RT. Ya, bersama DKM Masjid Nur Mainah. Ini megang minyak Al Hikmah Pak Imam Bu Ririn. Biar insya Allah diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, ini tim dari Cilodong. Insya Allah akan disebarkan. Kita akan sebarkan kelanjutan dari Pak Imam. Minyak Al Hikmah sudah kita bagi-bagi juga di masjid. Insya Allah berkah. Amin. Lancar. Amin amin ya Allah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Mainah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah salat yang paling berat, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh kali ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin, para sesepuh, para tokoh, para asatidz, para pengurus masjid, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Wasilah DKM Masjid Nur Mainah, walaupun memang di bulan lalu materi kita belum sempat tersampaikan, karena itulah pembukaan. Kalau kita memakai metode hikmah, waktu tidak terasa. 2 hari lalu, hari Jumat, saya ngisi ceramah khotib Jumat di Masjid TV One di Jakarta. Pulangnya tamu, tidak terasa tuh konsultasi hikmah, ngobrol hikmah, para ustadz datang
sampai subuh hari. Sabtunya ada lagi datang DKM masjid, ada yang konsultasi, ada yang berobat. Lalu lanjut kajian malam minggu, lanjut saya ceramah maulid semalam di Beji sampai jam 1:30. Ini belum tidur, lanjut berangkat lagi ke sini. Itulah kajian hikmah. Kajian hikmah ini kajian yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan dilanjutkan kepada Nabi Muhammad dan para umatnya. Hikmah ini artinya pemahaman. Maka alhamdulillah kita masih bersilaturahim untuk melanjutkan materi kita yang belum sempat tersampaikan. Nanti kalau yang mau bertanya nggak apa-apa, langsung potong aja Pak. Santai saja, angkat tangan Ustaz, saya mau bertanya. Kalau bisa banyak yang nanya, karena semakin banyak yang nanya nggak ada waktu saya untuk menjawab. Jadi waktunya habis. Jadi ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan, materi hikmah pada bulan ini, pada hari ini adalah tentang Islam. Pondasi rukun Islam yang memang sudah sama-sama kita ketahui. Kalau Bapak nanti mau lihat YouTube-nya di Guru Hikmah Official, bulan kemarin kita bahas sampai mau bahas rukun Islam syuruk gitu. Jadi Islam itu kita pasti tahu semuanya. Yang namanya Islam dalam kitab Safinatun Najah, Arkanul Islam khamsatun. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Hatur nuhun, masyaallah. Kopi dalam langsung asbab. Ya. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nih rukun Islam kalau kata Safinah. Ya, rukun Islam itu 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang mau saya kupas bapak-bapak. Pasti kita bertanya, Ustaz, rukun Islam mah dari kecil saya udah hafal. Yang saya beritakan bulan yang lalu, ada hafalan tapi belum kita pahami makna daripada hafalan yang kita hafal. Yasin tiap malam Jumat kita baca, tapi coba pernah nggak kita ngegali isi daripada surat Yasin? Kenapa begitu hebat surat Yasin di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, di majlis-majlis taklim dibacakannya Yasin? Orang meninggal dari malam pertama sampai malam ke-7 dibacakannya Yasin. Kenapa Yasin begitu luar biasa? Ada apa di surat Yasin? Ya kita baca-baca aja, bahkan mungkin sudah ketalar, sudah hafal karena sering membacanya. Tapi kalau kita ditanya apa isi surat Yasin, pernahkah kita memahami, mendalami makna daripada Yasin yang kita baca? Ratib, ya. Kalau di pesantren saya dulu namanya berjanji kita pakainya. Ya, intinya samalah sholawatan. Tapi apakah ratib itu pernah kita baca maknanya? Artinya lah dulu terjemahannya. Ya, karena apa? Jangan sampai yang kita baca kita tidak tahu maknanya. Ketika kita tidak tahu maknanya, bagaimana kita mau mengamalkannya? Coba. Itu yang pertama. Makanya rukun Islam yang kita sudah hafal, mari sama-sama kita kupas. Saya contohkan. Rukun Islam itu 5. Saya contohkan dengan jari saya. Syahadat dengan jempol, biar kita lebih mudah memahami. Jempol itu syahadat, telunjuk itu sholat, jari tengah itu adalah zakat, jari manis adalah shaum Ramadan, dan jari kelingking haji. Ini ada gelas, saya pegang gelas ini Islam. Islam itu dipegang oleh 5 jari, 5 rukun. Kuat nggak Pak? Kuat ya? Orang yang mengaku Islam melakukan 5 hal ini, maka dia akan sempurna rukun Islamnya. Coba kita tes.
mengaku Islam belum melaksanakan haji, kita copot di jari kelingkingnya Pak, kan haji jari kelingking. Masih disebut Islam Pak. Masih ya, masih berdiri di gelasnya. Kenapa? Alasannya haji bagi yang mampu. Ada satu saat Pak, nih yang belum haji coba biar tercatat sama malaikat subuh ini, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ayo angkat tangan kamu Pak. Yang mau haji lagi, masya Allah. Cuma dikit yang belum haji. Haji ini bukan permasalahan uang sekarang Pak. Walaupun ya dengan uang, sahabat saya berangkat kemarin tuh haji 3 orang 1 miliar, bapak, ibu, anak. Daftar berangkat. Ya, makanya saya sempat membuat materi dakwah menyindir pemerintah saat itu. Kenapa? Bagaimana nasibnya orang yang ngumpulin duit 10.000, 20.000 per hari untuk menabung berangkat haji, nunggu sampai puluhan tahun, tapi tergeser kuotanya dengan orang-orang yang bayar uangnya lebih besar. Jadi kalau haji ini diibaratkan jualan, berarti orang yang menawar lebih tinggi yang bakal dapat. Padahal haji ini panggilan Allah. Haji ini mulia. Haji ini mulia. Ini panggilan Allah, jadi nggak melulu dengan uang. Bahkan saya kasih tip nih Pak, kalau Bapak pengen ya ibarat kata mendapatkan pahala haji, ya bisa berangkat haji tanpa punya duit, bisa 3 tahun Pak. Nggak pakai duit, ya nggak pakai duit 3 tahun. Ini bukan promosi saya, ada amalannya Pak. Ini ada anak muda nih datang ke saya ke rumah, ke majelis zikir saya, konsultasi di malam-malam, datang pada Isya. Ustaz, saya ini pengen banget Ustaz melihat Ka'bah, pengen banget berangkat haji, pengen gitu sholat tuh usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah, kelihatan Ka'bahnya gitu. Selama ini kan kita cuma niat sholat, lalu ya kita merasa ada Ka'bah di depan kita. Ini kelihatan Ka'bahnya. Saya pengen banget Ustaz, luar biasa anak muda punya niat ingin berangkat haji. Saya bilang udah, kalau memang pengen berangkat haji, kamu sudah siap apa? Saya nggak punya apa-apa Ustaz, secara uang nggak punya. Ini anak muda Pak, tinggalnya di masjid. Dia marbot masjid, sekaligus dia tukang muazin, dia juga ngimamin sholat. Kadang kalau sepi dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, sekaligus dia makmum. Karena nggak ada lagi jamaahnya gitu. Ini dia diambil sama ketua masjid Pak Haji untuk tinggal di masjid itu. Wah soleh anaknya. Makanya saya bilang udah, nih saya kasih amalan. Amalkan surat haji. Ya, amalin surat haji. Saya catat tuh ayatnya ayat berapa. Dia berangkat Pak, pulang ke rumah, diamalin sama dia Pak. 1 tahun kemudian balik lagi ke majelis saya, Ustaz, saya udah amalin setahun Ustaz, belum berangkat Ustaz, belum bisa berangkat haji saya. Sudah, saya kasih lagi surat Ibrahim. Kalau tadi awal surat haji ya, berkenaan tentang ibadah haji, lalu di surat Ibrahim karena sejarah haji dari Nabi Ibrahim. Tulis ayatnya, diamalin pas tahun. Setahun kemudian balik lagi Pak, Ustaz belum berangkat haji juga Ustaz. Saya tulis lagi syarat ketiga, nih surat tanah, surat rumah, surat BPKB mobil. Saya bilang itu pasti berangkat. Ya itu tadi kan 200 juta bisa berangkat kan gitu. Ustaz saya kan masih bujangan Ustaz, rumah aja nggak punya, tinggal di masjid. Rumah nggak punya saya teh. Ada rumah orang tua tapi di kampung. Kalau saya jual, orang tua mau tinggal di mana? Ada tuh yang gitu Pak, berangkat haji jual rumah, pulang haji dia ngontrak. Ini yang salah. Haji memang wajib, tapi apa? Ada lanjutannya bagi yang mampu. Tapi kalau yang sudah mampu, tapi dia nggak mau berangkat, sudah mampu, rumah sudah mampu, mobil sudah ada, harta simpanan ada, tapi dia tidak saya mau berangkat haji. Nah, maka ini yang jadi dosa. Bahkan Rasul mengatakan kalau dia mampu lalu dia nggak mau berangkat,
maka nanti meninggalnya suruh pilih meninggal Yahudi apa Nasrani, itu kata Rasul. Kalau mampu. Akhirnya apa Pak? Saya kasihlah amalan yang cukup sederhana, bisa kita lakukan dan dapat pahala. Apa? Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak baca sholawat, karena sholawat yang kita bacakan akan kembali kebaikannya buat kita. Kalau kita baca sholawat seperti kita nuangin air di gelas Pak, lama-lama tuh kita air penuh luber, maka keberkahannya balik lagi ke kita. Itulah sholawat. Semakin banyak sholawat dibaca, semakin banyak kebaikan kita dapatkan. Nah, pulang tuh Pak, dia baca sholawat, dia pulang. 5 bulan kemudian dia balik, nggak nyampe setahun. Jadi kalau mau berangkat haji nih 2 tahun 5 bulan misalnya. 5 bulan kembali lagi dia Pak. Malam-malam dia datang di depan rumah saya. Dia sudah assalamualaikum Ustaz. Suaranya berat ya, diberat-beratin. Pakaiannya jubah putih-putih sampai bawah. Atasnya juga Pak, sorbannya sampai 2 lapis. Tasbihnya gede-gede dia pakai ya. Saya pikir nih siapa nih? Apa caleg yang gagal nih, stres gitu ya. Malam-malam gitu pakai baju-baju gamis begitu datang ke rumah. Karena zaman itu banyak tuh caleg yang gak jadi itu stres tuh datang ke rumah saya berobat. Nah ini pikir saya salah satu caleg gak jadi. Ternyata dia bilang, Ustadz saya yang sering ke rumah Ustadz, yang pengen berangkat haji. Masya Allah. Masuk. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya udah haji Ustadz. Saya kaget Pak. Saya kaget karena apa? Karena ketika dia pulang dari rumah saya 5 bulan itu, belum bulannya untuk berangkat haji. Jadi berangkat haji masih 3 bulan 4 bulan lagi gitu. Baru 5 bulan dia pulang, dia bilang saya sudah haji Ustaz. Ini apa stres ya ngamalin pengen berangkat haji. Nah itu saya pikir lagi nih, apa dia stres. Akhirnya saya bilang udah jelasin dulu. Gimana kamu sudah haji? Ini kan belum musim haji. Nah dia ceritanya Pak. Nah ini perhatiin ceritanya Pak. Jadi kalau Bapak belum haji bisa ikutin cara ini. Jadi dia bilang, Ustaz, pulang dari rumah Ustaz 5 bulan yang lalu, saya baca sholawat terus. Di perjalanan saya baca sholawat, naik angkot saya baca sholawat. Pas sudah sampai masjid tempat saya tinggal, ternyata ada bendera kuning di depan masjid. Akhirnya saya masuklah ke masjid, lalu saya nanya sama jamaah masjid di situ, ini ada apa, ada bendera kuning? Dia bilang, ketua DKM meninggal dunia. Langsung buru-buru dia ke rumah ketua DKM karena gak jauh dari masjid. Lalu dia membantu keluarga daripada DKM masjidnya yang udah jadi orang tua dia untuk mempersiapkan pemakaman segala macam. Bahkan dia bantu selama 7 malam untuk tahlilan. Dia bantu nyiapin kopinya, dia bikin kacang rebusnya kan gitu. Nah, setelah 7 hari, ini kan keluarga besar si ketua DKM ada di situ, keluarga besar istrinya pun yang meninggal ada di situ. Ketika keluarga besar berkumpul diskusi, dia melihat ini anak soleh sekali, ini anak baik sekali. Padahal si Pak Haji ketua DKM bukan orang tua benernya, hanya orang tua angkat. Lalu dipanggillah si pemuda ini sama keluarga besar. Nah, kamu tuh sayang sama Pak Ketua DKM ya? Iya, udah saya anggap orang tua. Kami mau nanya nak, kami sudah diskusi. Kami mau nanya, kamu tuh sudah nikah belum? Belum, kata dia. Kalau begitu kita sudah sepakat nak. Karena kamu anak yang soleh, kamu disayang juga sama Pak Haji. Nah kebetulan Ibu Haji setelah ditanya, dia sudah jadi janda. Mau nggak kamu menikah dengan Bu Haji? Nah akhirnya si pemuda ini Pak, karena Bu Haji masih muda, montok, cantik, ya udah dia iya. Akhirnya setelah masa idah selesai 4 bulan 10 hari diadakanlah pernikahan si pemuda dengan Bu Haji itu. Nah setelah menikah si pemuda dipanggil haji. Tuh Pak, kalau pengen dipanggil haji ya berarti menikahi
Bu Haji. Tuh, di Depok ini ada 250.000 janda, Pak. Itu datanya resmi dari Wakil Wali Kota Depok. Waktu bareng saya, beliau bilang, Ustaz, ada 250.000 janda, gimana nih Ustaz? Sedangkan budanya ada 15.000. Nah, carilah janda-janda haji, kalau yang belum nikah, nikahin Pak. Jadi Bu Haji, nikah sama Bu Haji jadi Pak Haji. Ya, yang belum nikah, ya, yang belum nikah. Ya, itu Pak. Ya, itu artinya haji jangan dipaksain. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, pahalanya haji. Banyak amalan. Seorang perempuan, seorang istri, 3 kali Jumatan berturut-turut Bapak ibadah sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya benar-benar dilakukan secara sempurna. Jadi sebelum Jumat Bapak mandi dulu, karena sunnahnya begitu. Lalu Bapak pakai pakaian yang rapi, yang wangi, yang bersih, berangkat tuh Jumatan. Dan Jumatannya juga duduk paling depan. Ya. Setelah pulang Jumatan, Bapak langsung pulang ke rumah. Maka 3 kali Jumatan Bapak lakukan, pahalanya sama kayak haji. Nah, saat itu istri-istri sahabat protes tuh. Ya Rasul, kok suami-suami saya dapat pahala luar biasa, cuma Jumatan doang, 3 Jumat. Nah, kami yang perempuan bagaimana? Kami yang perempuan juga pengen dapat pahala besar seperti suami-suami kami. Kan perempuan nggak ada wajib Jumatan, tapi boleh kalau mau dengerin khutbah Jumatnya, kebaikan. Kalau di pesantren saya dulu di Subang, santri-santri perempuannya juga ikut Jumatan, tapi ikut mendengarkan khutbahnya. Ketika laki-lakinya sholat Jumat, perempuannya sholat zuhur. Nah, kata Rasulullah, nggak usah khawatir ibu-ibu. Kalau ibu-ibu setiap mau Jumatan suami, menyiapkan bajunya suami untuk ibadah sholat Jumat, lalu memberikan senyuman kepada suami ketika mau berangkat ke masjid sholat Jumat, pulang dari Jumatan suaminya dikasih senyuman, lalu dikasih makanan minuman yang manis-manis, senyuman yang manis, maka pahala ibu sama 3 kali Jumatan ibu menjamu suami, dapat pahala yang sama dengan suami. Tuh, kasih tahu tuh istri-istrinya tuh. Ya, jangan sampai mau Jumatan, ya, ini baju belum digosok, ya, pakaian masih kita bingung di mana pakaian buat Jumatan nih, ternyata belum dicuci kan gitu. Jadi makanya inilah Pak, jangan dipaksakan haji kalau memang belum mampu. Tapi kalau sudah mampu, bismillah. Ini haji. Karena ada kisah seorang tukang sol sepatu namanya Muwafaq. Muwafaq ini Pak, tukang sol sepatu, kalau kita logika bisnis, berapa sih hasil dari sol sepatu? Ya paling buat makan juga ya cukup, nggak cukup. Tapi niatnya Muwafaq itu tinggal di kota Damsyik. Muwafaq ini pengen berangkat haji, pengen banget, niat pengen berangkat. Ya Allah, saya pengen berangkat haji. Ya, tapi secara logika nggak akan mumpuni itu Pak. Makanya itu Pak, bedakan antara rezeki dengan penghasilan. Yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, dan rezeki itu bukan hanya didapatkan dari hasil yang kita cari. Contoh Siti Hajar ketika mencari makanan dan minuman untuk bayinya yang kelaparan dan kehausan, Nabi Ismail, beliau juga kelaparan kehausan. Siti Hajar itu dari Sofa ke Marwah lari-lari kecil Pak, 7 kali bolak-balik karena melihat seperti ada air kan gitu tuh. Kalau kita lapar haus melihat sesuatu tuh kayaknya enak. Coba kalau bulan puasa Ramadan sore-sore nyari takjil, ngelihat makanan apa aja enak tuh Pak, walaupun kita nggak doyan. Bahkan ngelihat kali coklat lewat, ini kayak cappuccino kan gitu Pak. Namanya orang lapar haus ngelihat apa aja tuh kayaknya makanan aja. Nah itu tuh Siti Hajar melihat di Sofa, ya di Marwah itu ada seperti gelombang air. Wah, dia lari ke Marwah dari Sofa. Di Marwah ternyata nggak ada. Dilihat lagi di Sofa adanya, turun lagi. Bolak-balik 7 kali nggak dapat apa-apa Pak. Nggak dapat makanan, nggak dapat minuman. Ternyata apa? Ternyata dapatnya di tengah-tengah antara Sofa Marwah ada pendapat yang mengatakan ini sayapnya Jibril dihentakkan ke bumi,
Ada juga yang mengatakan kakinya Nabi Ismail ketika bayi dihentakkan ke bumi, keluarlah air yang melimpah ruah, sampai saking melimpahnya Siti Hajar ingin air itu tidak kemana-mana mubazir, maka dia mengatakan zam zam artinya berkumpul. Ini bahasa Arab Palestina, karena memang Siti Hajar dari Palestina. Jadi zam berkumpul artinya. Makanya sekarang air zam-zam tidak akan pernah habis dari awal keluarnya. Sempat ditutup tuh oleh bangsa jahiliyah saat itu, tapi diketemukan lagi oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Zam-zam itu, sumur zam-zam setelah ditutup, dicari nggak ketemu, akhirnya terbongkarlah oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Jadi ini tuh Pak, ikhtiarnya Safa Marwah, dapat rezekinya di tengah-tengah. Nah ini seperti ayat yang sudah Allah ingatkan kepada kita, konsep rezeki itu Pak. Kalau kita kan berpikir saya pengen berbuat baik sama dia, siapa tahu dia juga bisa berbuat baik sama saya. Itu bukan rezeki konsepnya, itu pamrih. Makanya ada kalimat ikhlas dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena ketika keikhlasan sudah kita tanamkan, Allah yang akan membalasnya. Makanya konsep rezeki itu apa? Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dia akan mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar dari masalah yang dia punya. Kadang Pak, orang yang datang ke rumah saya berobat atau konsultasi, ya, itu jawaban dari masalah dia bukan dari saya. Itu kadang dari dia sendiri. Karena kita sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, Pak. Tapi kenapa kita butuh orang lain untuk curhat? Karena ketika kita punya masalah, kadang kita tidak berpikir dengan jernih. Makanya ketika ada yang datang silaturahim, saya ajak ngobrol, saya ajak canda, saya ajak ketawa, saya ajak ngopi, biar pikirannya cerah. Ketika itu dia bahkan lupa dia punya masalah, datang ke rumah saya. Terus ada niat apa datang ke rumah saya? Lupa saya tadinya ada masalah, tapi ternyata saya bisa nyelesain masalah itu. Tuh, kalau pikiran udah tenang Pak, ya, dan dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan Allah. Salah satu yang disukai sama Allah adalah silaturahim. Dengan silaturahim kita ke rumah seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, sahabat, lalu kita ngobrol, terpecahkan tuh masalah karena keberkahan silaturahim. Dengan kita ngobrol, oh iya ya, saya sebenarnya pengen ke kantor itu tuh melamar kerja, tapi ternyata bener kamu udah ngingetin saya dulu, kantor itu ada hubungan kerabat ya sama kita. Jadi kan ada tuh kebuka karena diingetin. Itulah yaj'al lahu makhrajat. Itu ketika pandemi terjadi, semua masjid, saya kan jadwal ceramah tuh paling banyak di Priuk saat di Jakarta Utara. Semua tutup tuh Pak. Pandemi itu tutup Jakarta tuh. Akhirnya 90% ceramah saya itu Jakarta Utara. Hanya 10% di Depok saat itu. Nah, setelah tutup, apa yang terjadi? Ya, sudah off. Di Depok juga ditutup, Jumatan tidak ada pemasukan. Tidak ada rezeki lah secara uang yang kita dapat. Udah gitu pengobatan pun tutup karena orang nggak berani datang. Bahkan ada beberapa 1-2 lah yang berobat juga, ya, walaupun dia COVID datang saya terima. Tapi akhirnya saya diajak sama Brimob Kelapa II ke Cikarang. Di sana dengan Wadanyon Cikarang, saya diminta untuk nge-backup secara hikmah. Jadi ya di Cikarang tuh hampir nggak ada COVID Pak zaman dulu. Kalau kita lihat mah kegiatannya maulid Nabi aja. Padahal zaman COVID tuh, ya. Nah saya nge-backup Brimob Cikarang selama berapa bulan. Akhirnya diminta balik lagi sama Brimob Kelapa II untuk bangun masjid di Gas Alam di Cimanggis Curug. Nah setelah bangun masjid barulah kita adakanlah Jumatan segala macam. Itu Pak, Allah kasih jalan keluar. Ketika tutup semua dakwah, akhirnya di Depok lah mulai bangun 2 masjid. Jadi musola yang satu difugar jadi masjid, yang satu musola tetap bangunan begitu tapi jadi Jumatan. Jadi saya bolak-balik tuh khotib Jumat di sini, besok minggu depannya di sana. Ada 2 ustadz doang, saya dengan salah satu ustadz yang sudah sepuh.
Karena ustadz-ustadz yang lain nggak mau ngisi. Kenapa? Karena kasnya nggak ada. Kadang kita dibayar, kadang nggak. Ngajar seminggu 3 kali tanpa dibayar. Itu hampir setahun kita lakukan. Akhirnya meningkatlah jamaah-jamaah. Dan ketika saya mengabdikan diri di masjid itu, Allah berikan jalan keluar apa? Allah titipkan amanah. Saya jadi ketua bidang dakwah. Sekarang 180 DKM masjid yang kita bina, ya, yang sudah ada di grup saya. Bahkan saya 2025 sudah full ceramah, masih ada 38 masjid lagi yang minta. Ya, makanya kita oper ke ustadz-ustadz yang memang punya talenta tapi belum punya kesempatan. Bayangkan Pak, di Jakarta udah mulai lagi membuka diri. Inilah jalan keluar dari masalah kita. Yang penting kita tetap istiqomah. Ada orang yang tidak istiqomah. Ini kata guru saya begitu. Istiqomah itu yang paling penting Pak. Ada orang yang ini tadi tukang sol sepatu nih, puluhan tahun dia sol sepatu Pak. Pengen berangkat haji tapi nggak ada rezekinya. Akhirnya satu saat Allah punya jawaban. Dia ketika ada yang ngesol sepatu, ini ternyata pengusaha. Dia lihat tuh hasil sol sepatunya bagus. Dia kasih proyek. Kamu mau nggak bikin sepatu sekian ribu sepatu, dan ketika di total keuntungan bersihnya bisa buat berangkat haji si 4 tahun itu. Daftar tuh. Tahun dulu mah Pak nggak ada nunggu-nunggu kota ya. Daftar langsung berangkat tahun itu. Walaupun harganya pun harga murah dari kota Damsi. Dia daftar, niat nih. Mah, nanti saya mau berangkat haji, udah ada tabungan. Alhamdulillah kata istri. Kebetulan istrinya lagi hamil Pak. Satu saat istrinya, ini belum berangkat haji, istrinya ini mencium bau masakan, dan dia karena lagi hamil ngidam, pengen masakan tetangga yang dimasak itu. Akhirnya muafak diminta istrinya untuk minta makanan dari tetangganya, dibawa mangkok, diketok sama muafak, assalamualaikum, keluarlah. Ternyata nih rumah janda, anaknya 5. Ketok, Bu, mohon maaf, ibu lagi masak. Iya, ini istri saya lagi ngidam, nyium bau masakan ibu enak banget, boleh nggak nyicipin dikit aja, banyakin kuahnya lah gitu kan. Si ibu ini langsung nangis. Ditanya sama muafak, Bu, kenapa ibu nangis? Muafak, ayo masuk ke dapur, kamu lihat. Masuk, diajak ke dapur, dilihat ternyata yang dimasak sama ibu ini berbentuk daging. Ditanya sama ibu, muafak, kamu tahu nggak yang saya masak apa? Nggak tahu. Ini adalah himar, bangkai binatang yang saya temui di tengah jalan. Saya nyari kerjaan nggak dapat kerjaan, anak-anak saya lapar berapa hari belum makan, nangis terus. Akhirnya saya ambillah bangkai binatang, saya potong sedikit, saya bawa ke rumah, saya masak. Ini yang akan saya kasih makan anak-anak saya. Ini haram buat kamu muafak, tapi ini halal buat anak-anak saya. Kenapa dalam usul fikih ad-darurat tatbihul mahzurat. Darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Contoh, zaman dulu ya, kalau sekarang mah nggak bisa, kayaknya sih nggak ada lah. Zaman dulu misalkan kita di tengah hutan, lapar, nggak ada makanan, atau orang-orang yang manjat gunung tuh tiba-tiba tersesat 2 hari dia nggak ketemu makanan, nggak ada bekal, ada babi di situ. Itu haram babi. Tapi ketika dia takutnya mati, dia kelaparan, dia potong tuh sedikit, ambil dagingnya, dia makan, maka jadi halal buat dia. Tapi sedikit, nggak boleh banyakan, gitu. Asal bisa menutupi laparnya dia. Karena kalau dia tidak makan bisa mati. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan membunuh diri kamu sendiri. Maka jadinya halal. Ini haram buat muafak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Akhirnya muafak balik ke rumah, ngambil uang buat berangkat haji, diserahin semua uang itu buat si ibu ini. Bu, buang makanan itu. Nih, ibu saya kasih uang. Ibu beli makanan yang layak, sisanya ibu buat modal usaha. Pak, apa yang terjadi? Ternyata seorang ulama besar yang sedang melaksanakan haji dapat mimpi 2 malaikat bercakap-cakap, bertanya, ada berapa orang yang berangkat haji? Sekian ribu. Siapa yang diterima hajinya? Nggak ada, kata malaikat yang satunya. Kok bisa? Iya, tapi karena amal ibadah seorang tukang sol sepatu
maka Allah suka, dan tukang sol sepatu itu dapat pahala haji walaupun dia nggak berangkat haji, kan duitnya dipakai sama ibu itu, dan dapat haji mabrur karena apa yang dilakukan sama tukang sol sepatu. Jamaah haji yang tadinya tertolak hajinya jadi diterima karena muwafaq. Tuh Pak, tukang sol sepatu bisa punya uang haji karena Allah, tapi ternyata dikasih ke orang yang tidak mampu. Nih Pak, ternyata derajat haji masih kalah dengan kita berbagi kepada orang yang susah. Tuh Pak, kalau kita mau berangkat haji Pak, tetangga kita ada yang lapar, kita tahu, kita diam aja, maka pahala haji Bapak percuma. Apalagi umroh yang sunnah, umroh tiap bulan punya tetangga kita tahu, suka teriak anaknya nangis lapar kita tahu, tapi kita diam aja. Masya Allah. Makanya inilah haji bagi yang mampu. Tuh haji Pak, nggak usah buru-buru Pak ya, santai aja kita biar paham, benar-benar paham poin-poin daripada rukun Islam. Haji bagi yang mampu. Kedua kita copot Pak, orang mengaku Islam nggak puasa Ramadan masih disebut Islam? Masih, karena puasa pun bagi yang mampu. Orang yang haid nggak wajib puasa, orang yang nifas nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib puasa. Ya, kita copot lagi. Nanti bahas Ramadannya kalau saya diundang ceramah taraweh ya. Copot lagi nih jari tengah. Orang mengaku Islam tidak zakat masih disebut Islam karena zakat pun bagi yang mampu. Nah Bapak, nanti insya Allah kalau saya diundang lagi, saya akan bahas bab kajian zakat. Karena kebetulan saya 2003-2004 saya megang Bajis Kabupaten Purwakarta, sekarang namanya Basnas. Ya, itu di Purwakarta saat itu Bajis zakat itu cuma penghasilan ratusan juta 2003. Itu dipegang oleh Bupati Purwakarta saat itu Lili Hambali Hasan, wakil bupatinya yang sekarang yang Nyagup tuh Dedi Mulyadi. Nah itu wakil bupati saat itu tahun 2003. Ketua hariannya Kiai Haji Abun Bunyamin, itu Rois Suriah PWNU Jawa Barat saat ini. Beliau orang tua saya, kiai saya. Nah saya setelah sarjana dari Sukabumi Almas Suriah, saya ditelepon ditarik oleh Kiai Abun untuk bantu beliau ngajar lagi di pesantren Al Muhajirin Purwakarta dan membantu mengurus Bajis Kabupaten. Saya tinggal di gedung dakwah Purwakarta di Bajis Kabupaten. Saya diminta sama Kiai Abun, ditugasi tolong bikin pendapatan Bajis naik. Nah saat itu Pak, saya disuruh bikin buku, 1 minggu saya bikin buku. Saya buka ayat, buka kitab Quran, buka hadis, lalu ketemulah sebuah hadis. Ketika itu 2003, kalau Bapak masih ingat, Bapak cek di Google 2003 terjadi kemarau panjang. Bahkan Jatiluhur Pak yang nggak pernah surut ini udah mau kering 2003. Coba Bapak cek di Google. Dan itu saya saat itu ada di Purwakarta. Jadi saya melihat ada sebuah hadis, ketika terjadi kemarau panjang itu bisa jadi Allah sedang memberi teguran kepada hambanya karena hambanya sudah mulai tidak peduli kepada sesamanya. Ketika Allah tidak sayang kepada makhluk yang lainnya, binatang, tumbuh-tumbuhan, niscaya Allah tidak akan pernah sedikit pun memberikan turunnya hujan. Jadi kalau ada hujan tuh dikit-dikit lagi musim kemarau, itu bukan buat kita Pak. Itu teguran buat kita karena kita sudah tidak saling peduli tetap sesama kita. Itu buat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Makanya dari situ saya langsung bikinlah buku Panduan Zakat Kabupaten Purwakarta 2003. Saya minta ACC kepada Bupati saat itu Lili Hambali Hasan yang kebetulan jadi Ketua Umum Basnas Bajis Kabupaten, Kiai Abun sebagai Ketua 1. Ditandatangani, lalu saya meminta semua perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta memotong gaji karyawannya 2,5%. Makanya saya setiap masuk perusahaan-perusahaan di Purwakarta saat itu diteriaki saya. Diteriaki, wah maling katanya gitu Pak. Tapi nggak apa-apa buat kebaikan. Akhirnya terjadi apa Pak? Pendapatan cuma 100 juta waktu 2 tahun dipegang sama Pak Lili Hambali Hasan saat itu. Saya pegang saat itu untuk menjalani kerja lapangannya
dapat 1,3 miliar pendapatan Bajis Kabupaten Purwakarta. Apa yang saya terapkan? Masjid-masjid lah saya panggil. Ada yang butuh bantuan nggak? Renovasi masjid, apa segala macam, kita bagikan lah uang-uang itu ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Purwakarta 2003 sampai 2004. Makanya ini ya yang akan saya kasih usulan kepada calon wali kota nanti, bahwasanya Bajis Basnas Kota Depok harus bisa menjadi wasilah bantuan kepada masjid-masjid. Jangan kebalik, masjid yang menyetor uang zakat ke Basnas. Ini yang terjadi katanya di masjid-masjid. Banyak cerita sama saya. Saya kajian di masjid-masjid di beberapa kecamatan, cerita, iya Ustadz, yang terjadi ketua Basnas Kota Depok itu sahabat saya, ada di grup majelis zikir saya. Saya punya grup majelis zikir, ada 180 ketua DKM lebih, ya, wali kota di situ, wakil wali kota juga di situ, anggota DPRD ada di situ, pengusaha-pengusaha juga ada di situ. Nah, ini saya ingin mengingatkan kepada Basnas Kota Depok, kalau dia ingin menerapkan, perusahaan-perusahaan di Kota Depok kan banyak, tinggal bikin surat sakti dari wali kota untuk memotong karyawannya 2,5%, tapi balikin lagi ke masjid yang ada di sekitar. Contoh misalkan di lingkungan Nur Mainah ada 100 karyawan di Kota Depok, misalkan dipotong zakat malnya 2,5%, gaji 10 juta, 250.000 potong sebulan, masuknya ke kas masjid Nur Mainah 100 kali 250.000, 25 juta sebulan, kas masjid dari potongan zakat mal, bukan setor ke sana. Nah, nanti dibalikin lagi buat kesejahteraan masyarakat, bukan buat kegiatan masjid. Kegiatan masjid ada dari kas masjid. Misalkan ada tetangga di masjid Nur Mainah janda, punya anak banyak, nggak punya kerjaan, kasihlah modal mesin jahit misalkan, beliin, bukan dipinjemin Pak, beliin 5 juta harganya, dilatih dulu, kasih kursus. Setelah dia menjadi pengusaha mesin jahit, kan ada pemasukan tuh, dapatlah 5 juta misalkan sebulan penghasilan. Si ibu itu bisa memberikan makanan buat anak-anaknya, nyokolain anak-anaknya, dapat keuntungan 5 juta, berarti 125.000 zakat mal ke masjid Nur Mainah lagi. Terus mengalir Pak, membantu lagi kepada yang lain. Kalau diterapkan Kota Depok, insya Allah bukan hanya sejahtera, tapi masjid bisa menjadi tonggak untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang ditanamkan Rasulullah dan para sahabat saat itu. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid tempat ekonomi, masjid tempat sosial, masjid tempat politik, tapi politik Islam, bukan politik pilkada, bukan. Gak boleh, ya, karena di jamaah kita pasti beda pilihan. Tapi kalau politik Islam, bagaimana caranya ya biar Islam ini berkembang di daerah Nur Mainah? Itu politik namanya Pak. Politik itu strategi. Nah, nanti saya akan bahas kalau diundang lagi. Bapak bisa juga cek di YouTube saya tentang sejarah zakat dan bagaimana pengaplikasian zakat. Saya sering diundang masjid-masjid ya untuk acara kajian khusus tentang zakat, dan akhirnya masjid membuka kas zakat mal Pak. Kalau zakat fitrah cuma setahun sekali Pak. Kenapa saya sedih? Karena beberapa jamaah saya yang berobat Pak dari 2011 itu zakat mal melalui saya. Ustaz, saya mau zakat mal, karena ijab kabul kan. Kalau tidak ijab kabul itu seperti sodakoh jatuhnya Pak. Kan ada sodakoh, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada infak. Kalau namanya sodakoh, kita ngasih makan, kita ngasih duit ke anak yatim, sodakoh tuh Pak. Kalau zakat fitrah setahun sekali. Kalau zakat mal, uang yang kita 2,5% hasil kita ijab kabulin. Kalau dulu sama kiai guru ngaji, nawaitu an uhriza zakatal mali an nafsi lillahi ta'ala. Nanti ketika zakat malnya itu dibawa, kayak saya tiap bulan saya ada anak-anak yatim yang saya santunin. Ya, saya biasa juga santunan di Purwakarta di pondok pesantren Insan Kamil Payatiman. Terus ada juga saya ya di kampung saya sendiri, kita berbagi kepada anak yatim. Lihat di YouTube saya lah, kita santun. Itu dari zakat mal, para jamaah saya yang menitipkan zakat mal ke saya. Nah, setelah saya berikan kepada anak yatim, jatuhnya jadi sedekah. Jadi zakat malnya sudah ditunaikan, membersihkan harta. Karena Bapak punya duit 10 juta penghasilan sebulan, yang 250.000-nya itu kotor. Kalau belum Bapak keluarkan zakat malnya yang 9.750.000 jadi kotor. Ustadz, saya udah sebulan tuh 1 juta saya keluarin duit.
kasih anak yatim, kasih musola, kasih masjid. Itu kalau tidak diikrarkan jatuhnya sodakoh. Sodakoh melipat gandakan rezeki. Rezeki bertambah. Tapi kalau zakat mal membersihkan rezeki. Kalau kita sodakoh dari uang yang belum kita zakat malin, berarti sama aja kita kasih baju, tapi baju ini kotor. Orang menerimanya juga nggak enak gitu. Itu Pak, zakat mal hanya 25%. Dulu 50% zaman Rasul dan sahabat. Nanti kita bahas sejarah lengkap tentang zakat, bagaimana kita paham zakat rumah, zakat mobil, zakat yang lainnya, biar berkah Pak. Kenapa ya saya beli mobil tabrakan mulu, kecelakaan mulu, rusak mulu. Nah, itu coba kita tengok. Ya, inilah keberkahan. Zakat mal untuk memberkahi harta kita. Sedekah melipat gandakan harta kita. Infak untuk investasi akhirat kita. Karena ketika kita infak karpet masjid ini, kita meninggal Pak. Ini selama kita di alam kubur sampai yaumil akhir, ini masjid masih dipakai nih karpetnya nih, terus ngalir ke kuburan kita Pak, pahalanya. Tuh. Jadi makanya banyak hal yang harus kita pahami. Selama ini kan, wah saya udah sering ngeluarin zakat mal, tapi kita nggak ikrarkan itu. Ada juga yang setahun sekali. Saya saranin zakat mal itu sebulan sekali. Kalau setahun sekali, dikhawatirkan berat kita. Makanya ini buat teguran juga DKM Masjid, hati-hati kalau zakat fitrah. Kan ada zaman sekarang tuh tulis nama, kasihin aja berasnya atau duitnya ke DKM. Ijab qabul Pak. Kalau nggak ijab qabul, sodakoh. Itu yang membedakan antara zakat dengan sodakoh. Ijab dan qabul. Nawaitu an ukhriza zakat al-fitr. Bahkan Imam Asy-Syafi'i saking hati-hatinya. Imam Asy-Syafi'i ini paling hati-hati Pak. Sholat saja sudah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika takbir panjang tuh Allah, ketika Allah tuh niat lagi di hati tuh. Niat saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Wakbar. Tuh Imam Asy-Syafi'i. Sangat hati-hati. Bagaimana Ustaz yang nggak baca niat? Ya itu punya pendapat mazhab lain. Insya Allah juga diterima oleh Allah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, ini hati-hati. Zakat pun begitu tuh, hati-hati. Jangan sampai walaupun pakai uang, tetap kita pakai beras pegangannya ijab qabulnya. Kan di masjid siapin beras, pegang beras. Kitanya pegang, panitia penerima zakatnya pegang. Ya, nawaitu an khuriza zakatal fitri, an-nafsi sebutin namanya, nama orang tua, nama keluarga yang zakat, baru lillahi ta'ala ijab qabul, serahin uangnya dah. Seharga memang jiwa yang kita zakat fitrah. Itu yang sudah mulai disepelekan gitu sama DKM masjidnya sama jamaahnya juga. Udahlah yang penting saya udah kasih gitu. Ini Pak, nanti kita bahas zakat. Nah, ini tinggal 2 nih Pak. Ini yang jempol syahadat, yang telunjuk sholat. Kalau salah satu saya lepas, jatuh nggak Pak gelasnya? Jatuh. Nggak akan ada Islam kalau 2 ini nggak ada. Artinya apa? Kita bahas. Orang yang haji, umroh tiap tahun, haji tiap tahun, tapi dia nggak sholat, nggak diterima hajinya. Nih sholat. Ada seorang komedian diwawancara sama Haji Roma Irama di podcastnya. Ditanya si komedian itu, komedian nasional, kamu sholatnya gimana? Oh saya sholatnya ya jarang-jarang sih Bang Haji, tapi alhamdulillah ibadah saya kan nanti saya masuk surganya dari ibadah saya yang lain. Saya suka nyantunin anak yatim kata dia. Saya ya pokoknya sering berbagilah sama orang. Kata Bang Haji, bagus nih Bang Haji Roman. Ya, dia bilangnya percuma kamu berbuat baik sama orang, sedekah kasih anak yatim. Kalau nggak sholat nggak diterima tuh semuanya. Coba sholat menjadi tiang awal kita diterimanya arkanul Islam yang 3 tadi. Haji tidak diterima kalau nggak sholat. Puasa nggak diterima kalau nggak sholat. Ada orang puasa tapi nggak sholat fardu, nggak diterima, percuma. Zakat pun begitu. Kita zakat fitrah, kita zakat mal, tapi kita nggak sholat, nggak bisa menebus kesempurnaan rukun Islam kita. Ini sholat Pak. Permasalahannya sholat kita diterima nggak nih Pak? Ini bahas sholat ini sebenarnya lama nih Pak, karena biar mendetail banget. Saya biasanya satu kajian satu bahasan tentang sholat, saking pentingnya.
Karena jangan sampai sholat kita seperti disindir oleh Allah di surat Al-Anfal. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa ma kana sholatuhum, mereka enggak sholat indal baiti, walaupun mereka melakukan ibadah di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah loh, Pak. Orang itu sholat di depan Ka'bah, kata Allah, mereka enggak sholat. Illa muka'a wa tasbih, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Tafsiran ayat ini memang asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah sholat dengan para sahabat di depan Ka'bah, kaum jahiliyah mengganggu Rasul dan para sahabat dengan tarian dan siulan. Nih, tarian siulan dilakukan oleh bangsa jahiliyah untuk mengganggu ibadah sholatnya Rasul dan sahabat. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan dikhawatirkan kita pun disindir oleh Allah seperti kaum jahiliyah tadi. Di depan Ka'bah sholat, tapi nggak diterima, nggak dianggap sholat, seperti tepukan dan siulan. Gerakan sholat kita nih Pak, Allahu Akbar, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, kan tuh, dianggap tepukan. Bacaan sholat kita dianggap siulan, nggak dapat apa-apa. Ini yang kita khawatirkan Pak. Makanya ada nih seorang brimob. Saya sering cerita kalau saya ceramah di mana-mana. Ada kan, saya juga sering datang brimob yang konsultasi berobat. Brimob ini bilang, Ustaz, saya ini banyak dosa Ustaz. Saya melakukan maksiat, judi, zina, minum, udah biasa Ustaz. Tapi saya mau sadar Ustaz. Gimana caranya? Kan ada juga tuh sahabatnya pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan minum, judi, zina. Bisa nggak ya Rasul? Bisa. Tuh Rasulullah Pak. Kalau sekarang kan, waduh, ulama-ulama tahu akal kan. Ulama itu ada dua ya. Ada ulama tawakal, ulama yang benar-benar ulama. Ada ulama tahu akal. Ya, kalau pilkada, nah dia jual ayat ya buat calon pemimpin yang dia suka, yang ngasih duit gitu ya. Ya ulama bagus mendukung salah satu calon wali kota, calon bupati, boleh. Tapi jangan sampai menebar kebencian. Ulama ketika dia dibayar oleh calon wali kota menjelek-jelekan lawan politiknya, itu janganlah. Karena ulama itu punya umat. Kalau mau mendoakan, mendukung, mangga, punya hak pilih, punya hak dukung. Tapi seorang ulama ditiru dan digugu, sama seperti seorang guru. Nah, sahabat ini bingung, boleh Rasulullah, silakan, tapi syaratnya satu, jangan bohong, kata Rasulullah. Tuh, bayangin Pak, seorang mau masuk Islam, dia masih judi, zina, minum, dia belum bisa ninggalin itu, tapi syaratnya jangan bohong aja. Coba kalau kita yang baru jadi ustaz, nah ini request dari ketua, dari DKM, lebihin Ustaz 10 menit, habis suruh. Saya lebihin 10 menit, 11 menit lah. Ini sholat Pak, kenapa dia predikatnya paling utama dari ibadah yang lainnya? Bahkan apa? As-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau dia dijalanin, maka baik agamanya. Kalau dia ditinggalkan, maka rusaklah agamanya. Tuh. Nah, bagaimana cara kita membina sholat? Sholat ini kita kembali kepada ayatnya. Aqimis sholat, inna sholata tanha. Siapa yang bisa jawab? Lupa saya ngasih hadiah. Siapa tadi? Nah, siapa tuh? Jangan yang di depan, kalau Ustaz nanti saya kasih. Ya Pak? Coba tadi yang belah sana. Nah ya Bapak. Pak, ini Pak, ambil Pak. Nah, ada lagi Pak, sambungan ayatnya. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kalau nggak kelar kita tunda nanti lagi ya. Kalau mau dirutinin tinggal bilang. Jadi saya nggak ngambil, ada 4 masjid juga yang minta kajian rutin. Tapi saya utamain ini subuh ini saya diminta juga di Masjid Pondok Cibubur.
Tapi saya udah diminta duluan, Nur Mainah, ya. Jadi saya yang duluan. Aqimis sholat. Pertama keluar ayatnya, kalimatnya aqimis sholat, dirikan sholat. Itu kunci utama. Kalau sholat kita mau diterima, aqimis sholat. Karena saya bilang sama si guru mobil itu, kalau mau jalanin mau berubah dari hal yang munkar, maka sholat. Karena aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Dia jalanin Pak, sholatnya tepat waktu nih si beri mobil. Sholatnya di masjid tepat waktu. Berapa bulan kemudian datang lagi ke rumah saya, Ustadz, saya alhamdulillah sholatnya sudah benar-benar saya lakuin istiqomah. Sholat di masjid tepat waktu. Tapi mohon maaf Ustadz, tetap Ustadz belum bisa ninggalin minum, belum bisa ninggalin zina, belum bisa ninggalin judi. Itu jujur deh. Karena Rasulullah juga nyuruhnya jujur kan sama sahabat ini. Akhirnya saya bilang, kita coba kupas yuk. Saya kupas lah tentang bab sholat ini. Karena kenapa Allah tidak akan pernah bohong Pak. Quran itu tidak akan pernah bohong. Rasulullah itu tidak akan pernah bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari ucapan Rasulullah itu adalah Quran, dari wahyu dari Allah, bukan ucapan Rasul sendiri, bukan karangan Rasul. Itu wahyu yang Allah turunkan, itu Quran tuh ayatnya. Maka kalau kata Allah aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar, ya berarti benar sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa enggak terjadi? Karena kita kurang memahami. Itulah hikmah lagi-lagi. Kita harus pahami Pak ayatnya, maknanya. Di sini kalimatnya aqimis sholat, bukan if'alis sholat. Apa bedanya Ustaz? Kalau if'alis sholat artinya mengerjakanlah sholat. Tapi kalau aqimis sholat artinya dirikan sholat. Apa bedanya? Bedanya kalau if'alis sholat, azan datang, kita wudu, kita masuk masjid, kita sholat. Dari mulai takbir, selesai salam, selesai. Udah nggak ada urusan lagi kita dengan sholat. Itu namanya if'alis sholat. Tapi kalau aqimis sholat, kita ambil air wudhu, masuk azan, kita masuk masjid, kita sholat, atau di rumah sekalipun ya, kalau yang memang darurat, kita sholat, kita takbir tuh, Allahu Akbar. Kita pahami makna sholat. Allahu Akbar membesarkan Allah. Di luar sholat, amalan sholat kita pakai. Amalan sholat kita pakai di luar sholat. Sholat kita diajarkan untuk takbir Allahu Akbar. Pertama, sholat mengajarkan kita untuk wudhu. Wudhu itu bersuci. Maka di luar sholat, kita pun berusaha suci. Dalam artian apa? Hindari maksiat. Makanya apa? Dawamkan wudhu. Jangan putus wudhu tuh. Wudhu itu bukan hanya dalam sholat Pak. Ya. Imam Al-Ghazali Pak, sholat isya, wudhunya sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Wudhunya sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Lah kita sholat maghrib, kajian maghrib sampai isya, isyanya wudhu. Benar ya Pak? Kita nggak bisa menjaga wudhu tuh Pak. Ya entah penyakit ya kan, bisa keluar angin sendiri kan gitu Pak. Tapi Imam Al-Ghazali bukannya berarti kita habis isya nunggu subuh nggak tidur, nahan kentut ya, nahan tidur, bukan. Tapi intinya istiqomah menjaga wudhu. Batal buru-buru ambil wudhu lagi. Pagi ini kita berangkat sholat duha, berangkat ke kantor. Pas di kantor nggak sengaja salaman sama karyawan perempuan, teman kita, wah batal, baru belakang wudhu lagi. Terus apa? Kentut, wudhu lagi. Setiap kita melakukan satu yang membatalkan wudhu, buru-buru kita wudhu lagi. Wudhu ini menjaga kegiatan kita. Sama seperti sholat, tidak akan sah diterima sholat tanpa wudhu. Maka di luar sholat kita dirikan kegiatan yang kita lakukan dalam sholat di luar sholat. Itu menjaga Pak, menjaga daripada maksiat. Kita mau minum, Masya Allah saya punya wudhu, masa saya mabuk? Saya mau jinah, ya Allah saya punya wudhu. Noel perempuan aja, wala taqrabu zina, dekati zina aja saya nggak berani. Saya punya wudhu, sayang banget wudhu saya. Ditawarin judi online gitu sama tim Kominfo misalkan gitu. Terus apa? Wah saya punya wudhu, ngeri lah.
Inilah Pak, wudhu bisa menjaga kita. Baru sholatnya, takbirnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar sholat kita membesarkan Allah. Makhluk kecil, pimpinan kecil, pejabat kecil. Kita dengan mengagungkan pejabat, pada akhirnya, nah inilah al ulama lam yukhalitus sultan, idh khalitus sultan humul khiyanatur rasul fakhzaru. Ulama itu belum bercampur dengan pemerintah. Artinya ulama belum tunduk sama pemerintah. Kalau belum, berarti satu saat bakal terjadi ulama tunduk sama pemerintah. Ini terjadi Pak. MUI di bawah pemerintah. Ulama itu nggak boleh tunduk sama pemerintah. Ulama itu menjadi barometer untuk memberikan kritik, memberikan evaluasi kepada pemerintah. Saya walaupun dekat dengan salah satu calon wali kota, saya tegur Pak, walaupun beliau masih jadi pemimpin di kota Depok. Kalau salah saya tegur. Kenapa? Saya pribadi tidak pernah minta-minta sama dia. Ini yang harus diterapkan oleh para ulama, jangan sampai dia nunduk sama pejabat. Kalau nunduk sama pejabat, diatur-atur. Ulama itu disuruh ini, suruh itu. Tidak ada marwahnya lagi seorang ulama. Idkhal itu sultan, kalau nanti ulama itu nunduk sama pemerintah pejabat, humul khiyanatur rasul, dia mengkhianati Rasulullah. Fahzaru. Harusnya menjaga umat, dia malah menjaga ekonomi pribadi dia. Berusaha untuk kesejahteraan masyarakat. Dia tahu nih calon pilihan yang nggak baik untuk masyarakat Depok, tapi yang penting buat kantong pribadinya aman, dia dukung dah. Ini hati-hati Pak, pertanggungjawaban kita di mata Allah. Tuh. Makanya ini nih, sholat membesarkan Allah. Ketika sujud, kepala kita sama kaki kita sama rata. Berarti kita tawadhu, nggak boleh sombong, punya ilmu nggak boleh sombong, merasa dirinya paling benar, paling pintar. Punya harta, jangan pernah merasa dirinya paling kaya. Punya jabatan, jangan pernah merasanya dirinya tinggi dengan jabatan dia. Kan ingat tuh yang namanya pelajaran Panjat Pinang, yang di bawah rela kakinya, palanya, badannya diinjak-injak, biar satu orang ini nyampe atas, sampai atas dapat hadiah, bagi-bagi itu hadiahnya. Itu yang terjadi harusnya. Seorang pejabat diangkat sama rakyat, ketika sudah jadi, maka itu hadiahnya bagi-bagi ke rakyat. Itu yang namanya ilmu metode Panjat Pinang yang harus terapkan sama pejabat-pejabat yang ada. Tapi nyatanya nggak terjadi seperti itu rata-rata. Ya mudah-mudahan lah kita punya pemimpin yang amanah, yang bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Itu pertama, tawadhu. Banyaklah kegiatan-kegiatan sholat yang bisa kita lakukan di luar sholat. Makanya pahami sholat. Makanya sholat, satu lagi hadiah Pak, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada ayat rahasia di ujungnya. Apa Pak? Nah ya, jarang disebut. Orang kalau ayatnya cukup aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah stop. Padahal ujung ayatnya itu rahasia. Bagaimana sholat kita diterima oleh Allah itu di ujung ayatnya. Ayo Pak, siapa yang bisa jawab? Mirip lah, mirip. Belum benar tapi mirip. Asal jawab aja Pak. Walaupun jawabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kasih. Yang penting jawab. Waladzikrullahi akbar. Itu kuncinya Pak. Ada ayat-ayat yang rahasianya itu ada di ujung ayatnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla. Tuh, la'allanya sebelum mencapai tattaqun. Itu di ujung tuh. Nantilah bulan puasa biar diundang lagi, materinya biar enggak habis ya Pak ya. Tuh. Ada juga kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat kata Allah. Ukhrijat, yang keluar. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, untuk mencegah kemunkaran. Dapat apa kita? Wa tu'minuna billah, akan dapat iman yang semakin bertambah. Tuh, imannya di ujung, Pak. Harusnya kan biasanya ya ayyuhalladzina amanu dulu tuh. Hai orang-orang yang beriman. Tapi ini imannya di ujung, dalam artian kalau kita imannya suka naik turun, Pak. Kan iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik
jangankan sholat fardu, sholat sunnah kita lakuin. Bahkan apa? Aduh, sholat subuh ini cuma 2 rakaat, tambah 5 lagi semangat. Jangan kalau itu ya. Tambah aja sholat suruh, sholat yang lain ya. Nah, ini kalau lagi semangat, tapi kalau lagi down, Pak, jangan sholat subuh 2 rakaat ya. Wah, kita mau sholat di rumah aja udah males kan gitu. Itu manusia kan naik turun. Nah, untuk bukan mengakali, menambah kekuatan iman kita, tuh ukhrijat, keluar, ajak orang kebaikan. Nih, bulan ini yang hadir sekitar 30 orang. Nanti bulan depan kalau kajian lagi, 1 orang ngajak tetangganya, ikut kajian hikmah yuk di Masjid Nur Mainah, dapat 2 orang. Tuh, nambah 2 kualitas iman tuh. Ajaknya 10 kalau pengen dapat 2, kan gitu kalau MLM tuh. Ajak 10 dapat 2 kan gitu tuh. Saya belajar dulu Tiansi dulu. Ya, jangan mau dapat 2, ajaknya 2 orang. Ya, kalau ngajak 10 tuh masuk 2 udah bagus, Pak. Jadi ajak orang baik. Tapi jangan dicalo, ke masjid lo. Dia sendiri kagak. Nah, itu calo tuh, hati-hati tuh. Itu jangan belajar dari calo tuh ya. Gitu. Kalau ngajak ke masjid ya kitanya tunjukin udah sering ke masjid gitu. Ajak tetangga kita, Pak. Kalau 1 orang bisa bawa 2, berarti ada berapa orang? Ada 90 orang yang ngaji nanti bulan depan. Ya walaupun belum banyak nggak apa-apa, yang penting kita sudah ikhtiar. Ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kan kalau tanhauna 'anil munkar, saya yakin lebih berat, Pak. Ada orang judi, kita geprak-geprak bubarin, kita bisa dikeroyok. Ada orang minum, kita omelin, bisa kita dipukul botol. Makanya lebih enak mengajak kebaikan. Kalau mencegah kemunkaran, udah urusan polisi dah. Karena apa? Berat, Pak, tanggung jawabnya. Berat juga resikonya gitu. Tapi kalau ngajak kebaikan, ayo ajak. Ajak tetangga kita, ajak teman kita, ikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Nur Mainah. Habis kajian, makan-makan lagi. Wah, udah berkah. Tuh, Pak, ya. Kunci ayatnya di ujung. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu yang paling besar. Jadi bagaimana Ustadz cara biar sholat benar? Nanti kita lanjut kalau memang Allah kasih waktu dan umur buat kita, ya. Biar juga nanti DKM dan jamaah, itu lanjut lagi lah kajian ketiga gitu, biar bahannya nggak habis, Pak. Ya, karena dari sholat kita bahas khusus, zakat juga nanti bahas khusus, dan syahadat yang pertama ini lebih panjang. Karena syahadat ada 2, ada syahadat ilallah, ada syahadat ilal rasul. Ada syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Ini beda. Dan ini harus kita pahami agar rukun Islam kita bukan hanya Islam KTP. Makanya saya kajian-kajian rutin di masjid-masjid di Kota Depok. Itu sebelum masuk ke kitab, saya pegang kitab Riyadhus Shalihin. Itu saya pasti akan tanamkan beberapa bulan itu, ya, berapa kali pertemuan tentang permasalahan rukun Islamnya kita bahas lengkap. Setelah ini tuntas, baru masuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Tapi pemahamannya pun, penjelasannya pun tentang masalah hikmah. Kitab Riyadhus Shalihin, tapi pemahamannya tentang hikmah. Hikmah itu nantilah pelan-pelan kita akan belajar. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, pengen saya terus lanjut, tapi karena DKM juga sudah mengingatkan, habis ini ada yang mau terapi juga, ya, walaupun belum tidur, tapi ini buat umat. Insya Allah kita akan bergerak terus, ya. Masih ada tugas-tugas yang lain juga pastinya, bapak-bapak. Sebelum kita bubar, kita syuruk, kita makan bersama. Yuk kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita sudah bacakan di bulan yang lalu. Ini surat Fatihahnya Nabi Zakaria. Ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, beliau minta punya anak karena istrinya secara medis sudah tidak bisa punya anak. Tapi ternyata dengan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berhenti sebentar, Nabi Zakaria minta kepada Allah, minta keturunan. Lalu malaikat Jibril turun, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Malaikat Jibril turun, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah oleh Allah. Jadi Nabi Zakaria memang seorang nabi. Ya, Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam yang suci. Tapi kita pun adalah hamba Allah. Kita minta kepada Allah, baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di masjid, di tempat yang suci. Lalu sehabis melakukan kegiatan yang suci, yaitu sholat subuh berjamaah, lalu kita juga habis melakukan kegiatan yang disukai Allah, yaitu taklim, mencari ilmu, thalabul ilmi. Maka insya Allah
apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Asal kita yakin, ud'uni astajib lakum. Jadi siapin, udah pada habis kalau airnya. Jadi kalau yang masih punya air boleh, kalau yang nggak punya air ya nggak apa-apa dah. Kita minta kepada Allah surat Fatihah. Nanti iya karena butuh iya karena stain 1 menit saya kasih waktu. Minta kepada Allah hajat, bapak-bapak, ya hajat. Misalkan bapak lagi sakit minta disembuhkan oleh Allah, lalu lagi punya urusan kerjaan biar dipermudah, urusan dagang biar diberkahi, ya misalkan urusan izin sama istri mau nikah lagi, misalkan. Misalkan ya itu saya nggak tanggung jawab ya. Nah apapun lah hajat-hajat yang baik minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus kita doakan Ketua DKM Masjid Nur Ma'inah juga beserta para pengurusnya, para imamnya, para donaturnya, juga para jamaah yang terus memakmurkan masjid. Kita doakan diberikan kesehatan, keberkahan, lancar Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Wa ila hajatina ya Allah, wa ila hajatina ya Rahman, wa ila hajatina ya Rahman. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل حاجاتنا يا الله، تقبل حاجاتنا يا رحمن، تقبل حاجاتنا يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من المراصي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
Kalau kuasa Allah Lalu saya mampirlah